KPU 2 periode. Wah, 2 periode. tahun Mulai bos. 2009 nih Mas. 2009. Ya betul. Apa yang membedakan Bawaslu dan KPU? Pengalamannya Bu Ida. Jujur nih, di ruang ini jujur nih apa nih? Lebih enak mana sih antara Bawaslu dan KPU? Sarapan ketupat matang dan nasi tim. Selamat datang di podcast Bawaslu Jatim, Bu Afida Tus Soleha. Iya nggak? Bener nggak Bu? Iya betul. Selamat datang Bu. Sehat Bu? Alhamdulillah sehat dan sejauh ini kayaknya nggak pernah positif deh. Alhamdulillah. Negatif terus. Negatif COVID, positif apa nih? Iya negatif. Aduh, terima kasih Bu berkenan hadir di sini. Siap, sama-sama. Saya mengikuti Bu Afida tahun 2020 lalu dapat penghargaan dari Bawaslu RI ya. Siwaslu. Betul, Siwaslu. Kecepatan dalam pengisian Siwaslu, Sistem Informasi Pengawasan Pemilu. Betul. Terbaik nasional. Okay. Sama Gresik ya Bu ya? Sama Gresik, alhamdulillah. Nah, suatu hal yang ini Bu, sebenarnya saya ingin bertanya-tanya ke Bu Afida nih. Banyak publik, banyak orang ketika menilai prestasi perempuan, itu yang tampak itu bukan prestasinya sebenarnya, tetapi malah yang dieksplor itu tentang tubuh, wajah dan kecantikan. Bener nggak Bu kayak gitu? Betul. Ya. Rata-rata begitu. Rata-rata begitu. Ibu marah misalkan, saya mau tanya nih, mau konfirmasi. Ibu marah misalkan ibu sudah berprestasi nih, banyak hal yang dilakukan sebagai pejabat publik atau di dunia penyelenggara. Tapi kemudian publik menilai sosok Afi itu bukan dalam level prestasi karena dia fisiknya bagus dan semacamnya. Marah nggak dibilang begitu sama publik? Kalau misalnya itu terjadi jelas marah saya. Tapi alhamdulillah kalau selama ini karena saya pribadi kalau ngomong fisik ya kita realistis saja deh kita. Kita sadar diri ya. Dari sisi apa tinggi badan juga nggak semampai juga nggak terlalu cantik. Jadi sampai detik ini saya masih belum pernah mengalami bahwa kemudian yang dilihat dari saya ini adalah dari sisi fisik saja. Jadi bukan ke sana gitu. Tapi kalau misalnya terjadi hal yang seperti itu ya jelas marah Mas. Kita nggak terima Mas. Iya bener. Suatu waktu saya pernah baca postingan salah satu anggota parlemen di ini loh Bu, di DPR RI di Senayan. Dia mengomentari satu hal, tetapi kemudian ada salah satu oknum ya, tanda petik oknum media yang itu melabeli DPR cantik awasi apa begitu, dan dia marah karena memang bagi saya ya Bu ya, bahwa seorang perempuan itu kan dia layak berprestasi dan karena prestasilah dia bisa jadi pejabat publik, ya enggak? Betul. Bukan karena fisik toh. Betul sekali. Tetapi karena sekarang dalam tanda petik pasar kemudian menganggap bahwa tubuh perempuan bisa dieksploitasi karena dia cantik, karena dia putih, karena dia apa macam-macam, akhirnya prestasi perempuan itu dinomorduakan. Benar nggak Bu kayak gitu? Iya, betul. Makanya harapan kita ya khususnya dari perempuan, mindsetnya seperti ini yang perlu kita rubah dan itu tidak bisa hanya diawali oleh perempuan saja, tetapi juga masyarakat secara umum termasuk kaum Adam. Kita berharapnya seperti itu. Jadi jangan melihat kita hanya dari sisi fisik saja, tapi lihat kami dari innernya, mungkin dari sisi kualitas SDM-nya ya. Karena saya pribadi yakin juga ketika perempuan itu mendapatkan sebuah prestasi, ya kita lihat dia prestasinya dari sisi apa. Kalau prestasinya di kontes kecantikan berarti memang modalnya itu kan. Iya benar. Tetapi ketika prestasi kita di dunia penyelenggaraan pemilu atau di pentas politik dan sebagainya, berarti kan modalnya bukan hanya sekedar fisik saja. Jadi itu yang harus dilihat. Gitu. Iya. Saya melihat, saya kejanggalan terhadap publik hari ini ya, masyarakat. Tapi tidak semua ya. Ada orang-orang misalkan yang hanya melihat sisi perempuan itu dari fisik. Dan saya kira pada posisi inilah sebenarnya kalau mau jujur ini kan secara tidak langsung mempasarkan atau apa istilahnya ya, eksploitasi lah tuh perempuan. Ibu tidak sepakat ya dengan itu ya? Sangat tidak sepakat. Saya pribadi selama ini ketika mencoba meraih kesempatan misalnya
berada di ranah publik ya, Iya. di penyelenggara pemilu, bukan itu modal Bukan saya. itu. Saya yakin juga bukan itu modal saya. Termasuk saya bersyukur bahwa ternyata dari sisi fisik saya juga bukan Iya, termasuk benar, yang benar, benar. punya nilai plus lebih gitu ya. Iya Maka sih. bukan itu yang kemudian saya tawarkan, saya jual untuk saya jual dalam tanda kutip bahwa inilah kelebihan dari sisi saya, bukan. Tetapi saya lebih menunjukkan mungkin dari sisi kualitas kita, dari sisi Iya, benar. sumber daya kita, itu yang kemudian kita tampilkan kepada publik. Iya sih, benar sih. Tapi ya mau gimana lagi, kenyataan kita sekarang gitu ya Bu ya. Dan Bu Afida tidak hanya di Bawaslu, sebelumnya juga di Di KPU ya. KPU Berapa 2 periode. Wah, 2 periode. tahun Mulai bos. 2009 ya Mas. 2009. Ya betul. Apa yang membedakan Bawaslu dan KPU? Pengalamannya Bu Ida. Jujur nih, di ruang ini jujur nih apa nih? Lebih enak mana sih antara Bawaslu dan KPU? Sebenarnya sih kalau ngomong lebih enak mana gitu, kita nggak bisa ngomong lebih enak mana. Semua profesi itu ada tantangannya masing-masing. Iya benar. Ketika di KPU, karena KPU itu penyelenggara teknis, maka kita bertanggung jawab bagaimana kemudian menyiapkan dari sisi teknis agar penyelenggaraan pemilihan, penyelenggaraan pemilu itu bisa betul-betul maksimal gitu ya. Tanggung jawabnya di situ. Terus kemudian kalau di Bawaslu, mungkin orang yang tidak paham itu mengira ya enak di Bawaslu nyantai, tinggal ngawasin, tinggal bilang ini salah, ini betul dan sebagainya. Enggak juga. Saya pribadi dari pengalaman saya, kebetulan saya juga ada di divisi PHL ya, divisi pengawasan. Justru tantangannya ini luar biasa. Kalau dulu di KPU, saya misalnya ada di divisi perencanaan dan data, maka saya konsennya adalah belajar tentang bagaimana perencanaan, bagaimana tentang pemutakhiran pemilih. Ya bukan berarti kemudian saya tidak mempelajari hal yang lain, tapi porsinya lebih besar ke sana. Tapi ketika di Bawaslu, saya di divisi pengawasan mau tidak mau harus mempelajari mulai dari pembentukan badan ad hoc, kemudian pencalonan, kampanye, dana kampanye, karena itu yang harus saya awasi. Jadi tantangannya di sini juga apa ya, lebih menarik kalau menurut saya. Saya belajar banyak hal. Iya sih, tapi kan sebenarnya kalau kita melihat Bawaslu ya Bu ya, kalau kita melihat Bawaslu ya, sebenarnya kan mengawasi tahapan yang dibikin oleh KPU, benar nggak sih? Betul. PKPU kan, PKPU mau ngapain terus diawasi. Berarti kan nggak jauh beda kan sebenarnya, hanya dia menegaskan bahwa nih KPU nih kalau tahapan ini harus begini. Betul nggak Bu? Betul. Iya nggak sih? Iya. Justru Bawaslu kalau saya melihat dari sisi ini ya, resiko politiknya jauh lebih tinggi Mas. Karena apa? Politiknya. Iya, karena kita dengan kewenangan kita miliki ya, kita mengidentifikasi pelanggaran, kemudian kalau ada pelanggaran kita punya hak untuk menindak, memutuskan selain pelanggaran yang memang tidak bisa kita putuskan sendiri. Nah, artinya ketika kita memutuskan sesuatu, pasti ada pihak yang merasa dirugikan, merasa tersakiti. Nah, ini bola panasnya ada di Bawaslu. Bola panasnya ada di Bawaslu. Kalau KPU kan teknis ya. Betul, makanya jangan dikira kemudian di Bawaslu itu lebih gampang, enak, tinggal ngawasin, tinggal nyalain. Enggak, resiko politik ada di kita. Kita harus betul-betul tepat dalam melakukan penindakan, kalau tidak habis kita. Habis pilkada kan ada dari situ ya. Kalau di Jatim kemarin ada laporan tentang TSM, tapi kan putusannya kan tidak terbukti. Tapi ada di daerah lain kalau tidak salah, Lampung ya Bu ya. Apa Lampung? Lampung sampai diskualifikasi. Iya. Dan saya kira itu kan apa ya Bu ya? Sesuatu yang tidak mudah. Pasti ada intervensi politik, ada sesuatu. Pertanyaannya kenapa Bu Afida mau di Bawaslu dengan tekanan politik? Passionnya apa di politik atau gimana? Jurusannya dulu apa sih? Sebenarnya sih kalau jurusan guru ya. Saya pernah jadi guru madrasah. Iya. Madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, guru SMP juga sebelum di dulu ini kuliahnya di? Kuliahnya kalau S1-nya kebetulan sambil mondok ya di Bangil. STI Pancawana Bangil. Kemudian PAI baru kayaknya. Ya Ibu, PAI. Ya, PAI. SPDI ya, ada I-nya ya belakang ya. Justru zaman saya, karena saya agak generasi jadul ya Mas. Iya. SAG, Sarjana Agama. Tapi konsennya kepada pendidikan. Dipelesetkan, saya juga alumni UIN sih Bu. Dipelesetkan. Alam gaib. Kemudian pada 2006, alhamdulillah kebetulan dapat kesempatan beasiswa dari Depak kalau dulu ya, belum Kemenak. Iya. Dari Departemen Agama, beasiswa penuh di IAIN Sunan Ampel Surabaya sampai 2008.
Satu alma mater berarti. Iya. S2-nya. Saya juga UIN, Bu. Oh gitu. Kenapa nggak ketemu dulu? Aduh, saya masih angkatan baru, saya 2017, Bu. Oh iya. Ibu tahun berapa? 2000? 2006, 2008. Itu masih di mana kita ya? Mas Krisna masih Masih TK kali. Saya awalnya Mas Bagus juga masih di. Baru 2009 itu ada pendaftaran KPU. Ya, nyoba-nyoba lah kan gitu ya sama teman-teman. Dan alhamdulillah kemudian 2009 diterima. Dari situlah muncul kecintaan saya kepada penyelenggaraan pemilu. Karena saya melihat dinamikanya luar biasa. Tidak hanya dinamika bahwa ada persoalan-persoalan teknis yang harus kita siapkan, tetapi juga dinamika terkait dengannya itu tadi yang sempat disinggung Mas Haji ya, ada intervensi, ada lobby-lobby ya. Sampai kalau bahasanya guyanannya teman-teman, kamu kalau nggak diintimidasi mungkin akan diintimisasi. Dalam artian kalau nggak bisa di pressure, maka kamu akan didekati untuk di lobby. Nah itu menarik. Menarik dalam artian saya merasa kita harus betul-betul kuat supaya kemudian tidak diintervensi atau diintimisasi tadi oleh pihak-pihak yang berkepentingan yang kemudian nanti bisa mencederai tugas kita sebagai penyelenggara. Disitulah tantangannya. Pendidikan di PHI terus S2 di UIN, UIN. Juga agama, betul, pendidikan agama. MPDI, kayak Pak Ketua, MPDI. Sebentar Bu, ini dari mana ilmu tentang politik didapat oleh Ibu? Apakah dari proses-proses singgungan-singgungan sejak di dunia kampus? Atau kemudian memang terbentuk secara ilmiah, secara natural? Tapi tidak mungkin loh terbentuk secara natural, pasti ada proses singgungan-singgungan, benturan-benturan. Terbentur, apa katanya itu? Terbentur. Iya gak sih, benar gak sih? Iya. Gimana? Dari mana Bu? Kan kalau kurikulumnya kan gak ada tuh. Gak mungkin PHI ngomongin politik. Paling ngomongin tata cara, bagaimana cara mengajar yang baik. Benar gak sih? Betul. Jadi dari awal sih sejak di kampus ya, kita juga sudah akrab dengan organisasi kemahasiswaan. Kebetulan saya di PMI, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Nah, dari situ pastinya kita juga adalah sedikit bersinggungan dengan dunia politik. Contohnya pada pemilu pada tahun 99 ya, 99. Kita juga ada di Jampi, di JPPR, di KIPP. Nah, dari situ kan juga sudah ada muncul ketertarikan terhadap politik gitu loh. Yang itu kemudian nyambung, bersinergi ketika kita ada kesempatan masuk di penyelenggaraan pemilu. Ditempa di proses organisasi ekstra awalnya. Iya, awalnya seperti itu. Kemudian terkait ini background pendidikan nggak ada kaitannya sama sekali ya dengan politik. Tapi kemudian masuk dunia politik. Kalau saya prinsipnya belajar itu bisa di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Prinsipnya seperti itu. Sehingga walaupun mungkin di bangku kuliah saya tidak pernah diajari bagaimana strategi politik, kemudian teori-teori politik, teori kepemiluan dan sebagainya. Tetapi kita bisa belajar secara mandiri termasuk learning by doing. Jadi langsung ketika di KPU kita sekaligus belajar, sekaligus kemudian mempraktekkan. Dan kemudian masuk Bawaslu secara teknis mungkin saya sudah ada modal ya pengalaman di KPU. Di Bawaslu tinggal kemudian bagaimana menyesuaikan terkait dengan pola-pola pengawasannya. Dan agak susahnya memang karena Bawaslu itu kan lebih banyak masalah hukum apa gitu. Itu yang saya harus betul-betul ekstra ya, belajar dari teman-teman yang lebih paham, yang punya background pendidikan sarjana hukum juga seperti itu. Di KPU berarti 10 tahun lah Bu ya? 2009? Harusnya 10 tahun, tapi baru 9 tahun kemudian diberi amanah lain di Bawaslu. Iya sih Kak, ya diberi amanah sih, bahasa politisnya diberi amanah. Ya, analisnya seperti itu. Atau pindah tempat. Tetapi sama-sama jadi penyelenggara, tapi bedanya memang intervensi politik. Modal terbesar Ibu di Bawaslu atau di KPU apa? Pengalaman kah atau apa sih modal terbesar yang Anda membuat Ibu percaya diri? Banyak loh perempuan ya, kalau kita mau melihat ada beberapa perempuan yang insecure, tidak percaya diri terhadap dirinya, apalagi menggeluti dunia politik. Politik itu ya tidak satu hal yang menakutkan gitu ya mungkin ya. 1 tambah 1 bisa jadi 4 begitu kan Ibu ya, benar nggak? Bisa jadi. Apa modal Ibu kenapa kemudian menjadi sangat percaya diri masuk di dunia penyelenggara pemilu?
tekanannya pasti ada dong. pasti itu ya. Eh ya memang awal itu harus ada passionnya di dalam diri Passion. sendiri ya, passion itu ya. Karena semampu apa kita kalau kemauan itu juga tidak ada, pastinya kan tidak akan terjadi kan seperti itu. Jadi passion itu kemudian betul yang disampaikan Mas Haji, percaya diri. Iya. Saya harus betul-betul membangun rasa percaya diri. Saya juga apa namanya harus yakin bahwasanya meskipun perempuan, tidak hanya sekedar perempuan, perempuan dari desa. Jadi ya saya tuh bukan kelahiran di area kota gitu ya, tapi di desa, di bawah kaki Gunung Penanggungan. Mana tuh Mas Bagus? Nggak Mas pernah Bagus. tahu kan ya. Kita muncak aja di Penanggungan nanti biar tahu. Jadi kultur ketika saya masih kecil itu juga sebenarnya masih ini ya sangat kental dengan suasana pedesaan, dalam artian kultur pedesaan, dalam artian bahwa udahlah perempuan itu di rumah aja, nggak usah sekolah tinggi-tinggi ya. Nah, justru dari situ kemudian saya tuh kepingin, saya tidak boleh juga sama seperti teman-teman saya selesai madrasah ibtidaiyah atau selesai SMP cukup, saya harus berbeda, saya harus berusaha mengakses menempuh pendidikan setinggi-tingginya karena itu bukan hal yang tabu bagi seorang perempuan. Iya sih. Dan prinsip saya adalah kesempatan tuh harus diraih. Kesempatan harus diraih. Harus diraih. Kalau kita tidak berusaha meraih, kita tidak tahu pertemuan usaha kita dengan takdir Allah itu di titik mana, kita tidak tahu. Iya. Kan seperti itu. Yang penting usaha dulu ya. Iya. Mau jadi anggota KPU kalau daftar aja enggak kan? Mau jadi anggota Bawaslu daftar aja enggak kan nggak mungkin. Iya. Gitu. Ya mana ya akhirnya di Bawaslu. Itu bahasa halus. Tapi memang saya baca beberapa penelitian Ibu ya, bahwa privilege atau apa ya istilahnya ya, kalau bapaknya sudah kaya, punya jejaring yang bagus, itu potensi suksesnya memang lebih besar. Iya enggak sih? Saya kemarin pernah ada salah satu tokoh, anak tokoh yang itu memberikan motivasi. Saya nggak nyebut ya karena mungkin bisa jadi UTE. Berikan motivasi Pak untuk bekerja keras dan semacamnya. Tapi bapaknya sudah kaya dia. Orang jadi mudah ngomong, Anda harus bekerja keras, Anda harus. Tetapi bagi orang desa seperti Bu Afida, apalagi di Kikunung tadi, dibesarkan dalam lingkungan desa, terus ditekan dalam wilayah apa ya, harus perempuan harus bekerja di wilayah domestik, hidup di pesantren. Ini kan pasti butuh lompatan. Apa yang membuat ibu dulu itu ingin melompat? Apa istilahnya? Dulu kan di desa nih, di pesantren. Otomatis kan kalau kita mau sesuai dengan rel kereta api nih kan, desa pesantren jadi guru agama, ustadzah aja, ya enggak? Apa? Siapa yang menginspirasi Bu Afida dulu? Kalau mau jujur sih sebenarnya memang dari keluarga saya pribadi, kakek dan abah saya memang profesinya kepala desa ya. Oh iya benar. Kepala desa. Ya. Tapi sekali lagi menurut saya itu bukan kemudian modal yang paling utama, modal dasar. Karena yang saya rasakan kemarin ketika abah saya khususnya memotivasi ibu saya, umi saya motivasi, itu sebenarnya tidak terlalu mengarahkan kamu harus sekolah begini terus nanti kamu bakal jadi begini, tidak ada arahan ke sana. Bahkan ketika saya terpikir mau masuk kuliah, itu atas permintaan saya pribadi. Cuma memang satu hal yang saya tetap ingat sampai hari ini ketika abah saya berpesan kalau kamu mau sekolah sampai tinggi mau kuliah itu prinsipnya cuma satu, murni litolabil ilmi, mencari ilmu, bukan mencari yang lain. Bukan. Krishna cari yang lain ini Bu, gitu. Cari pacar ini Bu. Tapi dapat apa enggak? Banyak. Begitu. Sudah tobat jadi bajul. Ya gimana Bu? Ya, litolabul ilmi. Iya betul. Jadi murni cari ilmu, jangan kemudian berpikir kamu kepingin jadi ini nanti kalau saya kuliah di jurusan pendidikan berarti saya jadi guru PNS misalnya. Tidak. Tetapi dengan kamu berniat mencari ilmu, kemudian kamu betul-betul mendapatkan ilmu, yakinlah Allah sudah menjanjikan akan memberi tempat yang mulia kepada orang-orang yang berilmu, kan seperti itu. Iya benar. Nah, berarti abah ya. Abah itu motivator yang luar biasa buat saya. Meskipun sebenarnya abah sendiri hanya lulusan pesantren, ya, tetapi apa yang beliau tanamkan itu dan saya yakini
Itu kemudian yang membuat saya percaya diri, meskipun saya jurusannya pendidikan agama Islam, tapi saya tidak merasa kecil hati ketika mencoba mengakses dunia penyelenggaraan pemilu. Iya bener. Menginspirasi sekali ya. Berarti Abah motivator utama nih sampai sekarang. Abah masih ada, Bu? Alhamdulillah masih Masih sehat, sehat Abah, ya, Umi Ibu? masih sehat. Alhamdulillah. Sama perjalanannya kayak Mahfud MD. Mahfud MD juga ibunya bukanlah seorang tokoh yang itu lulusan tinggi, tetapi dia hanya orang kampung, tetapi berhasil memotivasi seorang Mahfud MD suruh sekolah. Jadi menteri sekarang. Iya enggak sih? Wah, Wida sudah sampai ini ya, sudah KPU sudah, Bawaslu sudah. Apa nih agenda nih ke depan nih? Mau ngapain aja nih habis Bawaslu? Saya ini mengalir saja ya. Mengalir. Saja. Prinsipnya begini, setiap ada kesempatan ya coba kita akses. Kalaupun nanti kemudian kita sudah tidak ditakdirkan di penyelenggara pemilu, ya, mungkin saya akan kembali ke fitrah saya sebagai pendidikan. Iya, mencerdaskan kehidupan bangsa. Betul. Dan sampai detik ini tidak kemudian saya betul-betul meninggalkan dunia pendidikan. Maksudnya begini, oke, saya karena sebagai anggota Bawaslu kan tidak boleh ngajar, tidak boleh double job gitu sepenuh waktu. Karena kita sepenuh waktu, tekan kontrak itu kan ya. Iya benar. Tetapi kemudian kebetulan ada madrasah ibtidaiyah ya di tempat saya. Jadi saya masih berkecimpung di yayasannya karena saya harus tahu betul bahwa itu sebenarnya dunia saya yang paling utama. Yakni bagaimana kemudian ikut andil untuk ya ini tadi membesarkan pendidikan yang ini nanti juga akan membantu anak-anak di desa saya, mencerdaskan anak-anak di desa saya, mencerdaskan kehidupan bangsa. Tapi kan sekarang di Bawaslu bisa juga ya, Mbak ya, ya Bu ya, SKPP daring kan? Iya, betul. Bagian juga kan? Iya. Itu kan divisinya Ibu juga. Betul. Makanya kemarin ketika kemudian kita diminta untuk ngisi SKPP daring, alhamdulillah waktu di Aston Gresik eventnya Bawaslu Jatim diminta juga. Bagi saya pribadi bukan hal yang sulit. Karena apa? Kita sudah terbiasa mengajar. Iya sih. Sejak sebelum lulus S1 saya sudah ngajar di madrasah ibtidaiyah. Jadi tinggal menyesuaikan saja, menambah ini wacana keilmuan tentang apa yang akan kita sampaikan itu aja. Kalau urusan di depan forum apa sudah sering menghadapi anak SMA, sudah pernah, anak madrasah ibtidaiyah sudah pernah. Iya, luar biasa, sudah ngerti ya, psikologi orang sudah ngerti. Sampai ada guyonan begini, Bu. Kemarin kan ada Pak Kasubag di sini kan anaknya mau ujian. Jadi ada pertanyaan gimana cara memberikan sumbangsih terhadap NKRI. Nah, saya suruh jawab Pak, ikut SKPP daring. Itu bagian mempertahankan NKRI. Iya. Seru sekali nih obrolan pada kesempatan kali ini. Mungkin ada hal-hal yang perlu disampaikan. Saya dikode-kode terus nih sama Mas Krisna nih. Sudah cukup. Enggak terasa memang kalau mengalir Ibu ya. Iya, betul. Ada hal-hal mungkin yang perlu disampaikan pada perempuan atau pada kita semua yang bisa menginspirasi bagi kita semua. Ya, saya ingin memotivasi pada kaum saya, kaum perempuan, jangan sampai takut. Jangan sampai takut untuk mencoba meraih kesempatan, mengambil kesempatan dimanapun profesi yang ingin digeluti, yang sesuai dengan passionnya, dan kemudian dia juga yakin bahwa dia akan mampu melakukan itu. Itu harus berani mengakses. Pelajaran dari kemarin misalnya ketika kita mencoba membuka pendaftaran pengawas misalnya. Terkadang teman-teman perempuan itu masih ada unsur ketakutan. Bu, nanti kalau jadi pengawas menghadapi orang parpol gimana, Bu? Menghadapi tim kampanye gimana, Bu? Nah, itu saya pikir ketakutan yang seperti itu tuh harus dihilangkan. Yang penting kita harus akses dulu, ambil kesempatan itu, raih kesempatan itu. Insya Allah dengan berjalannya waktu kita bisa belajar. Dan persoalan bagaimana menghadapi orang-orang di dunia politik yang mungkin bagi sebagian orang ini ya parno itu ya karena pasti pikirannya wah orangnya keras begini. Itu bukan persoalan perempuan dan laki-laki. Justru perempuan itu punya modal. Saya pikir punya modal komunikasinya biasanya lebih bagus. Iya, benar. Lebih mudah mencairkan suasana, lebih mudah mendinginkan suasana. Iya, memanaskan. Itu tadi. Iya, benar.
kalau manaskan sampai Iya, mendinginkan suasana, menjadikan suasana menjadi lebih bahagia. kesempatan harus diraih. Intinya seperti Kesempatan itu. harus diraih karena ada orang bilang hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan. Betul nggak Bu? Ya. Betul sekali. Makasih Biasa Bu aja. Afida atas waktunya, kita Oke. sudah sekitar 20 menit lebih ya. Oke, sama-sama. Semoga sehat terus Bu Afida. Amin. Saja Abah juga. dan Umi juga sehat. Amin. Pendidikan Mohon juga doanya. jalan, SKPP juga jalan Iya. dan terus berprestasi. Iya. Amin. Makasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.